akan diawali dengan pembacaan riwayat singkat almarhum yang insya Allah akan dibacakan oleh Dr. Habib Sayyid Hasan Al-Habsyi MA. Kepada Ustadz, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Mudah-mudahan yang hadir semua diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Sebelum kami membaca tentang daftar riwayat hidup singkat almarhum, sedikit kami menyampaikan. Tepatnya di bulan Desember kami datang sama beliau menyampaikan kepergian ibunda kami Syarifah Sa'diyah binti Idrus. Saya dengan tangisan menyampaikan, kata beliau, "Ya Hasan, ente boleh menangis. Ketahuilah, umi ente sudah selesai. Dia dalam kegembiraan. Dia capek dengan penyakit. Yang susah sekarang ini ana sama ente. Ana susah karena setiap makan harus insulin, cari dokter dan lain sebagainya. Yang susah ini yang kita masih hidup. Umi ente sudah dalam kegembiraan. Hari ini beliau sudah dalam kegembiraan. Kita boleh bersedih, tapi Habib Segaf sudah menyelesaikan tugasnya yang begitu dahsyat. Dalam sebuah syair dikatakan, waladatka ya ibni Adam ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Tatkala Anda dilahirkan oleh ibu Anda dalam keadaan menangis, semua orang bergembira. Jadikanlah di saat Anda meninggal, semua orang menangis, Anda dalam keadaan tertawa. Habib Segaf sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah bergembira bertemu dengan kakeknya dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami membaca daftar riwayat hidup singkat almarhum. Nama Haji Said Segaf bin Muhammad Al-Jufri MA. Tempat tanggal lahir Pekalongan 17 Agustus 1937. Pendidikan S2 Al-Azhar Mesir 1963. Riwayat pekerjaan Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairat Pusat, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat tahun 1964 sampai dengan 1974. Ketua Utama Al-Khairat tahun 1975 sampai dengan sekarang. 4. Rektor Universitas Al-Khairat 2 periode 1974 sampai dengan 1979 dan 1980 sampai dengan 1985. Ketua MUI Sulawesi Tengah 3 periode sejak tahun 1992. Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Makassar filial Palu tahun 1969 sampai dengan 1978. Menjabat anggota MPR RI utusan Sulawesi Tengah 1992 sampai dengan 1997. Menjabat sebagai fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat 1 Sulawesi Tengah tahun 1992. Piagam penghargaan 1. Piagam penghargaan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat 27 November 1992. 2. Piagam penghargaan dari Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya tingkat 1 Sulawesi Tengah
1 Juni 1992. 3. Piagam penghargaan apresiasi pendidikan Islam dari Menteri Agama Republik Indonesia atas prestasi dan jasanya dalam pelopor pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia bagian timur. Jakarta 10 Desember 2014. Pelatihan workshop dan seminar. Adapun kegiatan workshop seminar baik lokal maupun nasional bahkan internasional sering diikuti oleh beliau baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Almarhum meninggalkan 2 orang istri, 7 orang anak dan 11 orang cucu. Almarhum meninggal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 jam 15.50. Kurikulum vitae, kelahiran dan pendidikan. Nama lengkap beliau As-Sayyid Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Beliau, nasab beliau sampai kepada Al-Imam Ali karamallahu wajhah dan Sayyidatu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Segaf Al-Jufri dilahirkan di kota Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 17 Agustus 1937. Beliau adalah putra pertama dari 3 bersaudara kandung, yaitu Sayyid Abdillah Al-Jufri almarhum dan Syarifah Sakinah Al-Jufri dari ibu mereka yang bernama Syarifah Ragwan binti Talib Al-Jufri asal dari kota Pekalongan. Di samping beliau juga memiliki 3 orang adik seayah, yaitu Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Jufri almarhum, Sayyid Ali Muhammad Al-Jufri sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat, dan yang paling terakhir Sayyid Saleh Muhammad Al-Jufri. Sayyid Segaf memiliki 7 orang putra dan putri dari 3 orang istri. Istri pertama Syarifah Ragwan binti Segaf bin Syekh Al-Jufri almarhumah dikaruniai 2 orang putra dan putri, Alwi dan Sukaina. Istri kedua Syarifah Zahra Abdullah Yahya dikaruniai seorang putri, Mufida, dan istri ketiga Syarifah Umanah Ar-Rumi dikaruniai 3 orang putri dan 1 putra, Ragwan, Rugaya, Mustafa dan Fatimah. Sayyid Segaf Al-Jufri terlahir dari garis keturunan para ulama. Ayah beliau Sayyid Muhammad Al-Jufri seorang tokoh Al-Khairat yang disegani, yang memegang jabatan sebagai ketua utama Al-Khairat sepeninggalan ayahnya yang merupakan datuk Sayyid Segaf, yaitu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang akrab disapa dengan sebutan Guru Tua, seorang ulama pendiri lembaga pendidikan Al-Khairat di kawasan timur Indonesia yang berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah di tahun 1930. Garis keturunan Sayyid Segaf Al-Jufri merupakan pakar ulama dari ayah sampai datuk beliau, tokoh ulama yang disegani dan dikenal sampai detik ini. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keturunan beliau merupakan mata rantai emas, silsilatul dhahabiyah dari kalangan ulama. Perjalanan pendidikan Sayyid Segaf Al-Jufri dimulai dengan menuntut ilmu agama di tempat kelahiran beliau, Pekalongan, di Sekolah Dasar Ar-Rabita pada tahun 1946. Lalu beliau melanjutkan ke Madrasatul Muallimin Al-Khairat di Palu setelah beliau diajak oleh datuknya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri berhijrah menuju kota Palu pada tahun 1951. Di samping
menimba ilmu di Madrasah Muallimin Al-Khairat tersebut, Said Segaf juga menimba ilmu langsung dari datuknya yang merupakan tali rantai dalam silsilah keilmuan. Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Muallimin selama 3 tahun, lalu beliau berangkat ke Mesir pada tahun 1959 dan melanjutkan studinya ke Ma'had Al-Bu'uth Al-Islamiyah Kairo selama 3 tahun, dan setelah tamat beliau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1963 pada Fakultas Syariah dengan mengambil konsentrasi jurusan Syariah Islamiyah. Setelah mendapat gelar license atau LC, beliau sempat mengambil tingkat tahassus selama 1 tahun dan selanjutnya beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1968. Sekembalinya beliau dari Mesir 1968, Said Segaf mengabdikan dirinya di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Beliau bukan hanya sebagai seorang dai, akan tetapi beliau juga sebagai seorang guru atau dikenal dengan ustadz di kalangan Madrasah Al-Khairat dan mengajarkan beberapa cabang ilmu yang telah dipelajari dan dikuasainya. Karya-karya beliau di tengah-tengah kesibukan Said Segaf Al-Jufri dalam mengajar dan berdakwah, beliau juga termasuk tokoh yang produktif, menulis beberapa tulisan baik di media cetak, khususnya rubrik tanya jawab masalah ummah di media Al-Khairat atau disingkat dengan MAL. Selain itu, Said Segaf Al-Jufri juga menulis beberapa diktat yang diajarkan di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren Al-Khairat maupun dan juga di Universitas Al-Khairat atau disingkat dengan UNISA, baik tentang ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu fikih dan ayat-ayat ahkam dan seterusnya. Namun sayang, kumpulan tulisan-tulisan tersebut belum dicetak, hanya masih berupa tulisan tangan, manuskrip ataupun tulisan dengan menggunakan mesin ketik. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa karya yang telah diterbitkan dan dicetak, antara lain Menjawab Masalah Ummah jilid 1 dan 2 tahun 2002, Al-Muhlat atau kumpulan mahfudzat jilid 1 tahun 2007 dan cetakan kedua 2010, Al-Mahfudzat kumpulan mahfudzat 2 tahun 2008, kumpulan mahfudzat 3 tahun 2008, Anasyid Al-Khairat atau lagu-lagu pilihan sekolah tahun 2011, Piagam penghargaan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Pusat 27 November 1992, Piagam penghargaan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya tingkat 1 Sulawesi Tengah 1992, Piagam penghargaan apresiasi pendidikan Islam dari Menteri Agama Republik Indonesia. Itu yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.